Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita seraya memanjatkan puji dan syukur kita atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan. Sehingga alhamdulillah apapun kesibukan kita di luar sana, siapapun kita, maka kita tinggalkan segala aktivitas duniawi kita semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah berada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada bulan inilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia agung yang senantiasa kita muliakan, dan bukan hanya kita sebagai manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji hambanya yang satu ini. Salah satu ayat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah senantiasa memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Makanya jamaah sekalian, marilah kita jadikan momentum penghujung daripada bulan Rabiul Awal untuk senantiasa memperbaharui ingatan kita, memperbaharui keimanan kita, dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rasulullah senantiasa mengakui kita. Rasulullah senantiasa berkenan memberikan kita syafaat, di mana syafaat adalah salah satu hal yang sangat kita dambakan, yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita mengharap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cinta dan kerinduan yang kita dambakan kepada Rasulullah SAW senantiasa kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa apa sesungguhnya hikmah di balik daripada kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama, kehadiran Rasulullah SAW adalah sebuah momentum untuk kembali mengingatkan kita agar kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa salawat ini penting jamaah sekalian? Karena salawat ini merupakan perintah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallim taslim. Sampaikanlah salam kepada Nabi dan sampaikanlah penghormatan kepada. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya yang namanya salawat ini jamaah sekalian. Jangankan kita, Allah sendiri yang langsung bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat kita
dengan salawat Allah Subhanahu wa taala tentulah berbeda. Tidak mungkin salawat kita sama dengan salawat Allah. Salawat hamba dengan salawat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasul, maka Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan keberkahannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita senantiasa meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia, rahmat dan maghfirah, rahmat dan keberkahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian, timbul pertanyaan dalam diri kita, untuk apa kita bersalawat? Untuk apa kita memintakan Rasulullah SAW keberkahan? Bukankah beliau adalah maksud? Bukankah beliau adalah orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata salawat ini, kalau kita melihat, dia memiliki sandaran daripada hadis Rasulullah SAW. Man shalla alayya salatan wahidan wa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat, kata Nabi, kepada satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas salawat kita. Allah akan membalas salam kita dengan memberikan, dengan mencurahkan rahmat, keberkahan dalam kehidupan kita. Satu kali kita bersalawat, maka Allah membalas sebanyak 10 kali. Makanya jemaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa kita panjatkan kepada beliau, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dalam peristiwa atau kehadiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita senantiasa untuk bergembira menyambut daripada bulan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa kita agungkan, untuk senantiasa kita sambut. Untuk apa jemaah sekalian? Karena di dalam sebuah konon bahwa Abu Lahab yang nyata-nyata mati dalam keadaan kafir, itu senantiasa mendapatkan pengampunan setiap hari Senin gara-gara dia bergembira. Dia bergembira ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir di muka bumi. Bentuk kegembiraan daripada Abu Lahab ketika dia memerdekakan seorang budak yang bernama Suhaib. Makanya jamaah sekalian, ketika kita bergembira menyambut, memperingati daripada kehadiran Rasulullah SAW, maka tentulah pahala yang dijanjikan kepada kita itu jauh lebih besar ketimbang apa yang didapatkan oleh si Abu Lahab. Sebagai kesimpulan daripada ceramah yang singkat ini, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan kepada beliau senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.